Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindya Dwi Lestari, NIM 12270100005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai basis dan dimensi. Yang pertama ada definisi. Vektor-vektor V1, V2, sampai Vn membentuk basis untuk ruang vektor V jika dan hanya jika yang pertama, V1 sampai Vn bebas linear. Nah, bebas linear itu apa? Disebut bebas linear apabila masing-masing vektor bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain. Yang kedua, V1 sampai Vn merentang V. Rentang itu adalah jika dan hanya jika setiap vektornya dapat ditulis sebagai kombinasi linear. Jadi, basis dan dimensi itu apa? Basis adalah vektor-vektor yang membuat ruang vektor. Maksudnya apa? Jadi basis itu jadi dasar gitu, yang mendasari dari semua vektor yang ada di ruang vektor. Atau yang menspan seluruh anggota vektor di ruang itu. Nah, span itu apa? Span itu rentang yang tadi vektor-vektor yang hasil kombinasi linear. Kemudian ada dimensi. Dimensi adalah jumlah basis. Kemudian ada definisi lagi. Misalkan V adalah ruang vektor. Jika V memiliki basis yang terdiri dari n vektor, maka kita katakan bahwa V memiliki dimensi n. Ruang bagian 0 dari V dikatakan memiliki dimensi 0. V dikatakan memiliki dimensi hingga jika terdapat himpunan berhingga vektor yang merentang V. Jika tidak demikian halnya, maka kita katakan bahwa V memiliki dimensi tak hingga. Selanjutnya ada basis baku. Sudah kita ketahui bersama ya kalau misalnya himpunan E1, E2, E3 gitu adalah basis baku atau standar base untuk R3. Nah, kalau misalnya E1, E2 itu buat R2. Kalau misalnya Rn berarti E1, E2, E3, E3 sampai En gitu. Nah, si basis ini tuh adalah basis yang paling lazim digunakan untuk menggambarkan vektor dalam R3. Nah, kayak gini contohnya. Jadi, misalnya di R2 itu kan berarti E1 sampai E2 doang kan. Nah, misal kita punya X-nya itu himpunan X ya, berarti sama dengan apa ya? 2. Nah, terus berarti jadi X sama dengan 2 dikali 1, 0 ditambah 2 dikali 0, 1 sama dengan 2, 0 ditambah 0, 2 sama dengan 2, 2. Nah, ini yang pertama kan. Nah, kalau misalnya di yang kedua, kita coba pakai R3. Berarti E1, E2, E3. X-nya sama aja, 2 atau 2 2. Nah, berarti kan X-nya sama dengan 2 dikali 1, 0, 0 terus ditambah 1 dikali 0, 1, 0 ditambah 2 dikali 0, 0, 1 sama dengan 2, 0, 0 ditambah 0, 1, 0 ditambah 0, 0, 2. Hasilnya jadi 2, 1, 2. Gitu. Nah, tadi itu contoh untuk R2 dan R3. Meskipun ya, basis-basis baku ini tuh kelihatannya kayak yang paling sederhana dan paling lazim untuk digunakan,
Tapi basis-basis baku ini bukan basis yang paling cocok untuk semua masalah gitu. Semua masalah aplikasi. Contohnya, masalah kuadrat terkecil atau aplikasi nilai eigen. Nah, jadi kunci untuk menyelesaikan berbagai masalah aplikasi adalah berganti dari satu basis baku ke suatu basis yang lazim dipakai untuk aplikasi yang bersangkutan. Sekali aplikasi ini diselesaikan dengan menggunakan basis yang baru, nah, itu jadi hal yang sederhana untuk kembali ke basis baku dan menyatakan penyelesaiannya dengan menggunakan basis baku gitu. Nah, jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.